Halo rekan-rekan audiologis. Kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 1, yaitu persiapan pembuatan impresi telinga. Materi pokok 1 ini menjelaskan tentang persiapan pembuatan impresi telinga yang baik untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu melakukan persiapan pembuatan impresi telinga. Ada beberapa submateri pokok, yaitu 1. Persiapan telinga, 2. Persiapan alat pembuatan impresi telinga, 3. Persiapan bahan pembuatan impresi telinga. Rekan-rekan audiologis yang luar biasa, untuk memudahkan proses pembelajaran kita semua, setiap materi akan disampaikan melalui video yang berisikan informasi tentang persiapan pembuatan impresi telinga. Pada setiap akhir video materi juga kami sediakan kuis untuk membantu rekan-rekan audiologis lebih memahami materi pembelajaran. Jangan lupa dikerjakan ya rekan-rekan. Yuk sama-sama kita mulai belajar. Telinga sama uniknya dengan sidik jari, tidak ada dua telinga yang sama persis. Untuk itu dibutuhkan persiapan telinga yang baik sehingga bisa didapatkan impresi telinga yang baik. Persiapan telinga meliputi 1. Otoskopi. Hal-hal yang perlu rekan-rekan audiologis perhatikan dalam pemeriksaan otoskopi. Periksa cahaya otoskop sebelum melakukan tindakan. Pilih spekulum yang sesuai dengan telinga pasien. Pegang otoskop seperti memegang pena dan gunakan tangan kanan untuk memeriksa telinga kanan pasien dan tangan kiri untuk telinga kirinya. Letakkan jari kelingking pada pipi pasien untuk mengendalikan jarak ujung spekulum terhadap liang telinga. Perhatikan daun telinga hingga belakang telinga, apakah ada bekas luka atau tanda-tanda infeksi. Tarik daun telinga ke atas untuk meluruskan liang telinga, dan masukkan ujung spekulum dengan lembut. Lihatlah pada kaca otoskop. Perhatikan liang telinga dengan seksama apakah ada serumen, benda asing, atau tanda infeksi. Perhatikan gendang telinga, intak, warna, tertarik, atau tertekan. Ada cairan atau tanda-tanda timpanosklerosis. Catat hasil otoskopi. 2. Pengendalian infeksi. Untuk mencegah penularan penyakit, perlu dilakukan pembersihan diri berupa hand hygiene, pembersihan tangan, dan desinfeksi peralatan yang digunakan, syringe. 3. Pemberian instruksi. Pemberian instruksi kepada pasien dalam persiapan pengambilan impresi telinga adalah langkah yang wajib dilakukan, dengan maksud memberi arahan kepada pasien tentang apa yang akan dirasakan dan pada yang harus dilakukan. Instruksi ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Setelah melakukan persiapan telinga, maka langkah selanjutnya adalah persiapan alat pembuatan impresi telinga. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan impresi telinga yaitu 1. Otoblok atau busa tali. Otoblok bisa dibuat dari busa dan tali, namun pada materi ini kita akan menggunakan otoblok dari busa. Otoblok berfungsi untuk menahan bahan impresi telinga supaya tidak masuk lebih dalam. 2. Pinset digunakan untuk menempatkan otoblok di dalam liang telinga. 3. Otolite digunakan untuk mendorong otoblok ke dalam liang telinga. 4. Impression syringe atau gun. Terdapat dua jenis alat untuk memasukkan bahan impresi telinga ke dalam liang telinga, yaitu syringe dan impression gun. Dalam pelatihan ini, kita akan belajar menggunakan syringe. 5. Spatula takar digunakan untuk mengambil bahan impresi telinga supaya sesuai dengan takaran 1:1. Persiapan terakhir dalam pembuatan impresi telinga yaitu persiapan bahan pembuatan impresi telinga. Kita akan mengenal beberapa bahan yang umum digunakan di seluruh dunia. Bahan-bahan tersebut adalah silikon dan bubuk cair. Dalam pelatihan ini kita akan menggunakan bahan silikon yang lebih sering
digunakan dalam praktik pembuatan impresi telinga. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti ya. Rekan-rekan audiologis yang luar biasa, kita telah sampai di akhir sesi mengenai persiapan pembuatan impresi telinga. Seperti yang sudah kita bahas bersama, proses ini bukan hanya sekadar langkah-langkah teknis, tetapi merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan hasil terbaik bagi pasien kita. Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan. Mari kita rekap kembali materi pokok 1 ini menjelaskan tentang persiapan pembuatan impresi telinga. Ada 3 submateri pokok. Yang pertama adalah persiapan telinga. Ketika kita melakukan otoskopi untuk memeriksa kondisi telinga pasien, kita sudah mempersiapkan fondasi yang kuat. Langkah ini tidak hanya penting untuk memastikan kesehatan pasien, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas impresi yang akan kita buat. Ingatlah, dengan memeriksa secara teliti apakah ada serumen atau benda asing di dalam liang telinga, kita bisa mencegah potensi masalah yang mungkin muncul selama proses cetak. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai audiologis dalam menjaga kesehatan telinga pasien. Pengendalian infeksi juga merupakan aspek yang tidak bisa kita abaikan. Dalam setiap prosedur medis, perlindungan terhadap infeksi adalah prioritas utama. Dengan selalu menjaga kebersihan tangan dan memastikan peralatan yang kita gunakan telah disterilisasi dengan baik, kita tidak hanya menjaga kesehatan pasien, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Kepercayaan yang diberikan oleh pasien kepada kita sebagai tenaga profesional harus kita jaga dengan baik. Dan kebersihan adalah salah satu cara kita menunjukkan tanggung jawab itu. Selain itu, pemberian instruksi yang jelas dan tepat kepada pasien juga sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien sangat menentukan kesuksesan dari proses ini. Jangan ragu untuk memberikan penjelasan yang mendetail mengenai apa yang akan mereka rasakan selama proses berlangsung. Ini bukan hanya membuat pasien lebih tenang, tetapi juga membantu mereka untuk lebih memahami proses yang sedang mereka jalani. Kadang-kadang, hanya dengan menenangkan pasien dan memberikan arahan sederhana, kita sudah bisa menghindari banyak kesalahan kecil yang mungkin terjadi selama proses berlangsung. Yang kedua adalah persiapan alat otoblock, pinset, otolight, siringe, dan spatula takar. Semua alat ini memiliki peran penting dalam pembuatan impresi telinga yang presisi. Pemilihan otoblock yang sesuai dengan ukuran liang telinga pasien, penggunaan pinset dengan hati-hati untuk menempatkan otoblock, dan pengaturan yang tepat saat menggunakan siring untuk memasukkan bahan impresi adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan dengan penuh perhatian. Yang ketiga adalah persiapan bahan impresi telinga. Kita telah mengenal berbagai jenis bahan yang digunakan seperti silikon yang sangat populer karena menghasilkan cetakan yang akurat dan tahan lama. Dengan memilih bahan yang tepat dan mencampurnya sesuai dengan proporsi yang dianjurkan, kita bisa mendapatkan hasil cetakan yang optimal. Proses pencampuran bahan yang benar akan mempengaruhi kualitas akhir dari impresi telinga yang kita buat. Mari kita terus belajar, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik dalam setiap prosedur yang kita lakukan. Jangan pernah ragu untuk mengulangi proses jika diperlukan. Karena seperti pepatah mengatakan, kualitas adalah hasil dari ketelitian dan kesabaran. Setiap cetakan yang kita buat, setiap tindakan yang kita lakukan adalah wujud nyata dari komitmen kita terhadap profesionalisme dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kami sangat mengapresiasi dedikasi rekan-rekan audiologis dalam mempelajari dan memahami setiap langkah dari pembuatan impresi telinga. Jangan lupa untuk mencoba sendiri langkah-langkah yang telah kita pelajari. Dan tentunya, jangan lupa mengerjakan kuis untuk menguji pemahaman rekan-rekan dan melanjutkan ke materi berikutnya. Kami akan terus mendampingi dalam perjalanan pembelajaran ini.
Sampai jumpa di materi selanjutnya.